Apa saja yang 4 itu, ya? Rukun puasa ada 4. Apa yang 4 itu? Yang 4 itu adalah yang pertama di hasyiahnya, ya. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Di tengah itu. Dan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ketujuh, baris ketujuh di tengah. Fardu puasa itu ada 4. An-niyah, berupa niat. Wa ta'yinun niyah, menentukan niat. Wal imsaku 'anil ukli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Yang ketiga, menahan diri dari makan, minum, berjima dan sengaja muntah. Wa ma'rifatu tarafayin nahar, dan mengetahui 2 ujung siang. Nah, itulah rukun daripada puasa 4. Kalau dikatakan 4, ya. Yang pertama niat, kedua menentukan niat, yang ketiga menahan dari yang membatalkan, dan yang keempat mengetahui 2 ujung siang dan malam. Kapan puasa itu dimulai dan kapan puasa itu berakhir. Nah, berikutnya kita lanjutkan di yang membatalkan puasa, ya, halaman 290. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu 'asharatu asya. Yang membatalkan puasa ada 10. Jadi kita harus perhatian dengan yang 10 ini, jangan sampai terjadi. Kenapa? Nanti akan batal puasa kita, ya. Kalau sudah batal, ya bahaya, kan? Kasih, Pak. Pagi. Jadi walladzi yuftiru bihi shaim 'asharatu asya. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Ahaduha, yang pertama dari yang 10 itu apa? Ahaduha wa thaniha. Nah, jadi digabung nomor 1 dan nomor 2. Ma wasala 'amdan ilal jawfi lil munfatihi aw ghairil munfatih, kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama, ya, apa sahaja wasala yang telah sampai ia, amdan dengan sengaja, ilal jauf. Jauf itu rongga, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh manusia, lil mumfatihi, karena terbuka, au ghairil mumfatihi, atau yang tidak terbuka. Rongganya terbuka atau tidak terbuka. Mana contoh rongga yang tidak terbuka, yang kalau dia sampai sesuatu ke rongga itu akan batal puasa? Nah, contohnya kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si, seperti sampainya daripada luka di ubun-ubun ke dalam kepala. Nah, jadi masih yang mana tuh? Yang membatalkan puasa yang pertama, kalau kita punya rongga yang terbuka, mulut,
talingo kan, hidung, kubul, dubur, dimasukkan sesuatu, maka itu akan membatalkan puasa. Rongga yang tidak terbuka apa contohnya? Ubun-ubun yang koyak terbuka, bolong ke dalam, dimasukkan sesuatu, menurut kitab ini batal puasa. Itu dia. Nah, ini dia. Mana keterangannya? Ma wasala. Langsung aja lah. Qauluhu ma wasala. Yang di dalamnya tuh 290. Tadi kan yang membatalkan puasa itu apa saja yang sampai. Sesuatu yang sampai. Ma wasala. Baris ke 11 dari bawah. Ma wasala. Wa qauluhu ma wasala ay wusulu ma wasala min ainin. Jadi maksud sesuatu yang sampai itu yaitu tegese, kalau bahasa Jawanya, wusulu sampainya, ma wasala sesuatu yang sampai, min ainin dari satu benda. Jadi sampainya benda, ya, sampainya benda. Kama yu'khadhu min qauli syarih, sebagaimana diambil dari ucapan syarih. Jadi maksud dari sesuatu ini benda, ya. Lalu wal muradu, yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama dan kedua, sesuatu yang sampai ke rongga secara sengaja. Maksudnya imsakus shaimi an wusuli ainin, menahannya orang yang berpuasa dari sampainya benda ke rongga tersebut. Nah, menahannya orang yang berpuasa dari sampainya benda ke rongga tersebut. Wal muradu ainun min a'yanid dunya bi khilafi ainin min a'yanil jannah. Wah, ini baru mantap. Yang dimaksud dengan benda di sini, ya, adalah satu benda min a'yanid dunya, dari benda-benda dunia. Maksudnya bi khilafi ainin min a'yanil jannah, berbeda dengan satu benda dari benda-benda surga. Fala yuftiru biha shaimu, maka kalau benda surga enggak batal orang yang berpuasa puasanya, tak akan batal. Nah, gitu. Jadi kalau kita berada di benda-benda surgawi itu tidak membatalkan puasa. Cuma masalahnya kita kan hidup di dunia sekarang, kan itu kan. Wa minal ain ad-dukhan al-masyhuru, dan yang termasuk benda adalah asap kabut yang masyhur. Jadi kalau orang puasa merokok batal puasa kalau ditelan asapnya. Nah, tapi kalau asapnya enggak ditelan, cuma disedot, gumpal di mulut, buang, nah, itu tak batal. Nah, itu. Tapi tak nikmat Pak merokok itu kan. Nah, itu. Jadi termasuk benda apa? Al-ainud dukhan, ad-dukhanul masyhur. Dukhan termasuk benda. Maka merokok dapat membatalkan puasa bila ditelan asapnya. Wa huwa al-musamma bin natni. Ya. Sama tak? Natni tak? Ya, natni ya. Natni itu apa istilahnya? Tembakau ya. Rokok daun. Rokok daun. Wa huwa yusamma bi natni ya. Yang dinamakan dengan naten.
bukan natni, tatsni ya, tatsni. Wa huwa al-musamma bitatsni. Jadi itu yang asap masyhur itu dinamakan dengan at-tatsn. Bitatsni. Apa itu? Yaitu rokok daun. Wa mithluhu at-tanbak. Seumpama tatsni itu apa? Tanbak. Tembakau. Jadi jelas ya. Kalau orang merokok, kalau ditanya apa hukum merokok ketika puasa, kalau asapnya ditelan batal puasa. Kenapa? Karena asap termasuk ain, benda. Fayuftiru bihi shaim, maka batallah puasa dengan sebab at-tanbak tadi, tembakau tadi. Kenapa? Li'anna lahu atharan, karena yang namanya rokok ya, baginya tuh ada bekas. Kalau kita asap kan bebekas aja ya. Kalau kita merokok kan bekas ke sini. Maka atharan yuhasu, yang dapat dirasai. Kama yushahadu fi batinil ud, sebagaimana disaksikan di dalam al-ud. Ud itu apa ya, kayu penyokong rokok tuh. Apa tuh Pak? Kayu untuk nyokong rokok tuh. Apa Pak? Pipa tuh. Kalau kita tarik kan kuning tuh pipa tuh kan. Nah, berarti dia punya bekas, dapat dirasakan. Menunjukkan dia tuh benda. Wa kharaja bil ain ar-rih wa ta'mu. Yang keluar dari namanya benda itu apa? Bau dan rasa. Kalau bau bukan benda, kalau rasa bukan benda. Jadi kalau kita misalnya sahur minum teh manis, bendanya hilang, rasanya tinggal, nggak masalah puasa. Itu dia rasa teh tuh, manisnya tuh nggak masalah. Gitu. Jadi diberi catatan di sini, yang tidak termasuk benda itu bau dan rasa. Makanya kalau ada najis ya, najis beda pula ya. Kalau najis ya sama ya, sama juga. Najis itu yang berat itu ya bendanya itu rasanya itu, ini beda ya. Kalau najis itu rasanya, rasa benda tuh. Gitu. Fala athara lima yajiduhu syakhsu fi fammihi min rihit tibi wa ta'mil halawati mathalan. Maka tidak ada kesan, tidak ada pengaruh bagi sesuatu yang yajiduhu syakhsu, mendapatinya seseorang di mana? Fi fammihi, di mulutnya, min rihi tibin, daripada bau wangi, wa ta'mil halawah, dan rasa enak. Contohnya, jadi kalau ada bau wangi, rasa enak, itu tidak mempengaruhi orang yang sedang berpuasa. Makanya apa hukum orang berpuasa pakai minyak wangi? Kan itu kan, mencium minyak wangi. Menciumnya boleh ya, mencium kan bau itu. Yang tak boleh itu menelan minyak wangi. Itu dia. Jadi pakai minyak wangi boleh ya, mencium minyak wangi boleh. Kenapa? Dia bau. Bau. Iya, tapi dia tidak membatalkan puasa gitu. Kenapa? Ya rasa nggak apa-apa, rasanya, asalkan bukan bendanya. Gitu. Itu dia. Kita gosok gigi kan sebelum subuh tuh kan, udah kumur-kumur masih berasa fresh tuh nggak masalah tuh. Gitu. Wala yadurru wusulur riqi al-khalis at-tahiri min ma'danihi ya. Dan tidak membahayakan sampainya riq, liur ya, yang murni, yang suci dari apa namanya, lambungnya ya,
sampainya kemana? Ke jaufahu, ke rongganya. Bi khilafi ghairil khalis, beda kalau dia tidak murni lagi. Jadi maksudnya gini, kalau ludah itu asalkan dia murni, asalkan dia suci, ya, itu tidak membatalkan puasa orang yang menelannya. Nah gitu, ditelan tidak membatalkan puasa orang yang menelannya kalau ludah. Nah, ludah murni tadi. Beda kalau ludah tak murni. Nah gitu. Kita lanjutkan lagi. Kemudian tadi kan ada amdan, secara sengaja. Mana disengaja ya? Kan ada. Ya, amdan kan? Kita lihat dulu. Amdan. Mana nih ada amdan tadi? Baris ketiga tuh. 91. Ya keterangannya, keterangan amdan tuh ada, lupa ya. Keterangan amdan ya. Nah ini dia. Di baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 setengah. Nah ini dia. Wa yu'tabaru fi ghairi nahwil haidhi al-'amdu wal 'ilmu wal ikhtiyar. Baris ke-17. Dan diibaratkan. Apa itu? Kata-kata sengaja, ya kan? Mengetahui, al-'amdu wal 'ilmu wal ikhtiyar, pilihan. Fi ghairi nahwil haid, pada selain seumpama haid. Jadi yang membatalkan puasa itu syaratnya itu ada 3 sebenarnya. Dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan pengetahuannya, dan dengan pilihan, kecuali haid. Itu dia. Kalau haid, macam mana pula dia mau memilih, kan itu kan? Karena memang semula jadi haid, nifas. Tat. Ada tat kitabnya? Iya, yang mana? Jadi dikecuali haid. Fala yabtulu bidzalika shaumun nasi, maka tidak batal dengan hal tersebut ya puasanya orang yang lupa. Wal jahil, orang yang tidak tahu, al ma'dzuri, yang dimaafkan jahilnya. Kalau puasa orang yang jahilnya tidak dimaafkan, batal ya. Sudah kita jelaskan itu. Wal mukrah, orang yang dipaksa berbuka puasa. Kalau tak mau buka, dibunuh. Nah, gitu kan? Maka dia tidak membatalkan puasa. Wa ammal jahilu ghairul ma'dzur fa huwa kal alim kama marra. Tapi kalau jahilnya tidak dimaafkan, dia seperti orang yang mengetahui. Nah, kemudian tadi kan amdan ilal jauf al-munfatih, secara sengaja. Yang membatalkan itu masuknya satu benda secara sengaja ke dalam rongga yang terbuka. Ilal jaufil munfatih, ke dalam rongga yang terbuka. Apa maksudnya itu? Ai asalatan, pada asalnya. Memang dia itu terbuka sejak semula jadi, kata orang Malaysia, ya kan? Sejak semula jadi memang terbuka dia. Infitahan zahiran mahsusan, dengan keterbukaan yang zahir dan dapat dirasakan. Itu baris ke 10 halaman 291 ya.
Dengan keterbukaan yang dapat dirasakan. Contohnya tadi apa? Lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, lubang kubul, lubang mulut. Segala macam lubang ya kan? Itu. Zahir mahsusan fala yadurru wusulul kuhli minal ain, maka tidak memudaratkan sampainya celak daripada mata, awid duhni aw ma'il istightisali, atau sampainya minyak ataupun air mandi. Kemana? Ke mata. Kalau misalnya kita meminyak rambut, mandi, masuk ke pori-pori nggak masalah. Kalau kita pakai celak kan masuk ke dalam mata nggak batal puasa. Kenapa? Mata itu tidak zahir lubangnya, tertutup oleh mata. Kalau kita misalnya berendam di air masuk ke dalam mata, tak batal puasa. Tapi kalau air masuk ke dalam mulut, ditelan, batal puasa. Itu dia maksudnya. Wa in wajadalahu atharan bi batinihi, sekalipun ia mendapatkan bagi yang disebutkan di atas, mendapatkan kesan bi batinihi dengan bagian dalamnya tadi, bi tasharrubi al masami, dengan tasharrub itu apa saya itu? Sedotan ya, dengan sedotan al-masam, lubang pori-pori. Sekalipun lubang pori-pori itu ketika menyedot air itu terasa dingin badan, tapi tidak membatalkan puasa. Makanya nggak batal puasa orang yang berendam. Panas sekali rasanya berendam dia. Gitu kan? Tidak batal itu. Kenapa? Nggak zahir lubangnya. Yang batal hanya lubang yang zahir saja ya. Kemudian apa itu al-masam? Wahiyya thaqbul jasad, dia adalah lubangnya tubuh. Masam jam'u sam jamaknya sam. Lanjut. Kalau yang tidak terbuka itu ya yang tidak seperti itu ya. Namun yang tidak terbuka itu kenapa bisa membatalkan puasa? Kalau keterbukaannya itu menyebabkan dia sampai ke satu rongga, terbelah ubun-ubun masuk ke dalam otak kan gitu kan. Itu batal juga. Yang bocor kepala masuk ke dalam otak dapat membatalkan puasa. Wal muradu, pinggirnya luar itu. Wal muradu imsaku shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Di pinggir, di luarnya. Dan yang dimaksud dengan yang membatalkan puasa itu sampainya sesuatu kerongga dengan sengaja adalah menahannya orang yang berpuasa dari sampainya benda ke sesuatu yang dinamakan dengan jaufan, rongga. Jadi intinya apa? Batal puasa kalau sampai satu benda ke dalam yang namanya rongga. Itu aja, titik dah. Macam mana rongga tuh? Kita lihat di dalam lagi. Di qauluhunya tuh. Baris keberapa tuh? Pas pertengahan. Qauluhu ila ma yusamma jaufan. Perkataan syarih kepada sesuatu yang dinamakan dengan rongga. Wa in lam yakun fihi quwwatu ihalatil ghadha'i wad dawa'i. Sekalipun rongga itu, sekalipun tidak ada pada rongga itu apa? Kekuatan mengurai makanan dan obat. Sekalipun rongga itu tidak punya kekuatan untuk mencerna makanan atau obat, kalau masuk ke situ batal puasa.
Apa contohnya? Ka halqin, seperti rongga tenggorokan. Nah, masuk makanan ke tenggorokan batal puasa. Nah, itu dia. Wadimagin, otak, masuk air ke dalam rongga otak batal puasa. Kalau tadi bolong. Wabatini udhunin, bagian dalam talingo. Nah, masuk air ke bagian dalam telinga batal puasa. Nah, itu dia. Kalau sengaja dimasukkan, sengaja pula gitu kan. Nah, netes telinga batal puasa. Kalau masuk dia ke bagian dalam. Tapi kalau cuma ini enggak. Nah, cuma jolok begini. Nah, enggak. Ya udah diteteskan batal puasa. Wabatnin, perut, apalagi perut. Nah, bagaimana hukumnya kentut dalam air waktu puasa? Nah, kita tengok dulu ini air tuh masuk nggak ke perut waktu kentut, itu kan? Waktu keluar angin masuk nggak air tuh ke dalam? Kalau masuk batal puasa. Wa ihlilin, lubang kemaluan, batal puasa. Wa mathanah, wa mathanah, kantong kemih. Ini juga mathanah itu majma'ul baul, ya, tempat berkumpulnya apa? Kencing. Maka batal puasa. Lakin akan tetapi la budda ayyakuna sya'nuhu ayyuhila dzalika. Tetapi tidak dapat tidak ayyakuna sya'nuhu, bahwa adalah keadaan jauf itu ayyuhila dzalika, dapat yuhila, mengurai yang disebutkan, au tariqan lilladzi yuhiluhu, atau menjadi jalan kepada sesuatu yang akan menguraikannya. Jadi kalau dia tidak bisa mengurai, maka dia menjadi penyebab, menjadi jalan itu untuk sampai ke tempat yang diuraikan tersebut. Maksudnya misalnya, kenapa telinga itu kok bisa membatalkan wudu, membatalkan puasa? Karena lubang telinga kalau ditarik terus dia muncul kemari, ujungnya sampai ke lambung. Lubang hidung gitu juga sampai ke lambung. Otak mungkin juga kan, sini kan, sampai ke lambung gitu. Lubang pantat sampai ke lambung. Kantong kemih misalnya sampai ke perut. Nah itu dia, jadi jalan dia menyatu gitu. Bi khilafi nahwi dakhili warikin wa fakhidin, berbeda dengan seumpama bagian dalam pantat dan paha. Nah, beda ya, lubang apa pantat nih misalnya. Kalau pantat itu lubang pantat sampai ke lambung, Pak? Sampai kan? Lubangnya. Kalau pantat enggak kan? Kalau pantat paha enggak? Nah, lubangnya ya. Nah, itu bisa gitu. Jadi kalau pantat tuh koyak, tak batal puasa. Kenapa? Pantat koyak masuk air tak batal. Kenapa? Tak sampai lubangnya ke perut. Masa gitu. Yang ketiga, watsalits, yang membatalkan puasa atsalits, al-huqnatu fi ahadis sabilain. Yang dapat membatalkan puasa di luar samping. Yang dapat membatalkan puasa ketiga, al-huqnah, berobat pada salah satu dari dua jalan, memasukkan satu benda ke dalam lubang dubur. Kan ada tuh Pak, orang obat apa tuh Pak? Yang nah itu kan dimasukkan rudal sap langsung. Pas puasa pula batal puasa. Wahia, dan ianya al-huqnah itu dawaun, adalah satu obat
yuhqanu bihil maridu, yang diobati dengannya orang yang sakit, fi qubulin au duburin, pada lubang kubul ataupun dubur, al mu'abbaru anha fil matan, yang diibaratkan daripada huknah itu dalam matan, bisabilain, dengan dua jalan. Jadi huknah itu sebenarnya maksudnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang kubul atau dubur. Yang kubul dubur ini diibaratkan dengan istilah salah satu dari dua jalan. Nah, kita lihat al-huknah. Al-huknah itu min dzikril khasi ba'dal am. Sebenarnya yang namanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang kubur dan dubur itu sudah termasuk di poin pertama dan kedua. Tapi kok diulangi lagi di sini poin ketiga. Nah, gitu. Kok diulangi? Ini namanya menyebutkan sesuatu yang khusus setelah umum. Yang umum tuh disebutkan, tapi nanti yang khusus disebutkan lagi. Nah, ini apa tujuannya? Li'anna ma wasala ilal jawf yashmaluha, karena sesuatu yang sampai ke rongga itu termasuklah huknah tadi. Masukkan apa? Ke dalam lubang dubur tadi tuh. Nah, huknah itu apa? Ad-dawa'ul ladzi yuhqanu bihil marid fi dubur faqat. Sebenarnya kata-kata huknah itu, kata Imam Al-Bajuri, itu obat yang yuhqanu, diobati dengannya siapa? Al-marid, orang sakit. Fid dubur faqat, di lubang dubur saja. Sebenarnya penggunaan asalnya huknah itu, kata-kata huknah itu ke lubang dubur. Tapi kok dimasukkan situ kubul juga? Itu kan? Sebenarnya dijolok dari lubang dubur saja. Wa amma fil qubul fala yusamma huknah. Kalau dia di lubang kubul bagian depan tuh enggak dinamakan huknah. Wa innama yusamma idkhalu dzalika fihi taqtiran. Kalau ke lubang depan namanya taktir. Lubang belakang baru huknah. Kalau lubang depan taktir. Wa huwa muftirun aidan, sama, itu pun juga membatalkan puasa. Jadi mau lubang depan, lubang belakang juga membatalkan puasa. Kataktiri fi batinil udhun, seperti meneteskan sesuatu ke dalam lubang telinga, batal puasa. Awi thadyi, atau ke dalam lubang nenen, lubang tete, ya. Kalau misalnya lubang susu tuh diteteskan sesuatu, masuk dia. Kenapa? Dia memang lubang zahir itu, Pak. Nampak dia kan bisa mengeluarkan air susu gitu. Juga di sini batal puasa. Maka muncul masalah bagaimana wanita yang menyusui kalau dia berendam dalam air, kan itu kan? Nah, terasa enggak kan itu kan? Kalau terasa masuk, itu. Fa fi ja'lihi minha tajawuz, ini enggak salah. Kemudian yang keempat, apa lagi yang membatalkan puasa? Yang pertama, yang kedua sudah, yang ketiga tadi dari lubang kemaluan. Yang keempat yang membatalkan al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Kalau tidak sengaja, tak batal puasanya sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini kita lihat di dalamnya bagian terakhir. Wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja, ay ma'al ilmi wal ikhtiyar, disertai pengetahuan dan pilihan. Kama marra, sebagaimana yang telah berlalu. Fayuftiru bihi as-sa'im, maka batal dengan sebab muntah sengaja itu orang yang berpuasa.
walau tayaqqana annahu lam yarji' minhu syai'un ilal jauf, sekalipun yang muntah dengan sengaja itu yakin bahwasanya kondisi itu masih kondisi muntah, lam yarji' minhu syai'un ilal jauf, tidak ada sesuatu pun dari muntah itu yang kembali ke rongganya. Sekalipun dia yakin kalau sudah dia muntahkan dengan sengaja tadi, makanan itu nggak ada lagi yang balik, semuanya keluar. Fahuwa muftirun li'ainihi, dia itu batal tuh karena bendanya tuh, karena muntah sengaja itulah yang membatalkan, bukan karena kemungkinan adanya makanan yang balik lagi, tidak. Jadi yang membatalkan puasa itu apa? Muntah dengan sengajanya. Nah itu dia. La li'audi syai'in minhu, tidak dengan sebab kembalinya sesuatu dari muntah itu. Jadi ini harus kita pahami. Muntah dengan sengaja itu yang membatalkannya adalah muntahnya itu, muntahnya sengajanya. Nah, gitu. Bukan karena kembalinya sesuatu. Naam, benar. La yadurru ikhrajun nukhamah minal batin, tidak memberikan mudarat, mengeluarkan dahak daripada bahagian dalam tubuh, sawa'un kanat min dimaghatin aw min sadrihi, sama saja ya. Nukhamah itu, dahak itu dari otak ataupun dari dada. Jadi kita boleh puasa, ada rasanya dahak di sini, kita sentak sedikit, keluar dia, kita buang, tak batal puasa, Pak. Tapi kalau begitu keluar ditelan lagi baru batal. Nah, masalah keluarnya itu tidak harus keluar bibir kalau dahak, asalkan dia sudah naik kemari ke rongga mulut, kita telan balik, batal puasa. Nah, dahak dari sini kita tarik keluar dia ke mulut, dalam rongga ini telan balik, batal puasa. Tapi kalau ludah, dia tidak batal selama tidak keluar dari bibir, keluar ke bibir. Kalau sudah keluar ke bibir, batal puasa. Nah, itu dia salah satunya. Itu beda dahak dengan ludah. Jadi kalau orang puasa, lihat dahak itu dari mana gitu. Kalau dahaknya dari bawah tenggorokan ini keluar, dia jangan kita telan balik, kita buang. Buangnya keluar, jangan ke dalam. Nah, itu dia. Li'anal hajata ila dzalika tatakarrar, karena kebutuhan untuk membuang dahak itu berulang-ulang. Kalau sempat batal puasa, kacau. Sempat gara-gara buang dahak batal puasa. Ini perlu di apa nih? Yang bilang batal itu perlu di scanning balik ya. Di apa virus tuh, scanning ya. Nah, dia. Kemudian walau ihtaja ila al-qai'i lit-tadawi bi ikhbari tabibin adlin jaza lahu at-taqayu lakinnahu yuftiru bihi li'annahu nadir. Kalau ada orang butuh kepada muntah untuk berobat supaya dia bisa sembuh muntah, misalnya ya kan, dengan kabar dokter yang adil, boleh dia muntah waktu puasa, nggak berdosa dia, tapi puasanya batal. Tapi tak berdosa, puasanya batal. Ini harus kita pahami. Kenapa? Karena itu jarang terjadi. Nah, itu dia. Batal lah. Batal puasa, tapi tak berdosa dia, Pak. Oh enggak, maksudnya kalau muntah sendiri, Pak. Kalau muntah sendiri enggak. Ya enggak. Kalau dia supaya untuk berobat dimuntahkannya batal, Pak. Tapi dia tak berdosa gitu maksudnya. Ini kan ceritanya tadi tidak berdosanya itu. Ada orang yang membatalkan dengan sengaja berdosa. Iya. Misalnya makan dengan sengaja kan batal lah, berdosa gitu kan. Kalau ini enggak, muntah dengan sengaja karena berobat,
puasanya batal tapi tidak berdosa. Nah, itu. Nah, itu aja bedanya, Pak. Fa illam yata'ammad, jika dia tidak tidak bermaksud, maksud sengaja tidak bermaksud. Contoh, bi annasiya, seperti orang lupa kalau dia sedang puasa. Nah, sengaja muntah dia. Aw ghalabahul qai', atau memang dikuasai oleh muntah tadi, terpaksa dia muntah, maka tidak batal puasanya. Yang kelima, sedikit lagi Pak ya. Wal khamis al wata'u amdan fil farj. Yang membatalkan puasa itu bersetubuh dengan sengaja melalui lubang farji. Kalau tak sengaja tak batal. Payah pula tak sengaja kan itu. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaq. Maka tidak batal puasa orang yang berjima dalam kondisi lupa. Nah, itu dia pilih ini ya kan. Nah. Pilih yang dipakainya bro. Jadi bersetubuh itu batalnya kalau sengaja. Kalau tak sengaja tidak batal. Tidak. Pengantin baru kan. Wasadis, yang keenam, al-inzalu. Inzal ni apa? Inzal itu wa huwa khurujul mani, keluarnya air sperma, an mubasyaratin, dari bersentuhan. Maksud bersentuhan di sini mengeluarkan sperma karena unsur syahwat, maka batal puasa. Bila jima'in, dengan tanpa jima, muhraman kana ikhraju muhraman kana, diharamkan adanya keluar dia, ka ikhrajihi biyadi, seperti mengeluarkan dengan tangannya sendiri, au ghairi muharram, atau tidak diharamkan, ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi, seperti mengeluarkan dengan tangan istrinya atau budak perempuannya. Nah, di sini yang membatalkan itu adalah mengeluarkan sperma karena ada unsur syahwat, bersentuhan. Yang tidak batal apa contohnya? Mimpi. Nah, lagi puasa mimpi, tidak ada unsur syahwat, tidak ada bersentuhan di situ, maka dengan tiadanya itu tidak membatalkan puasa seseorang. Nah, itu dia. Jadi ini perlu juga ya kita perhatikan. Kenapa? Karena ada katanya yang ini tak batal. Kenapa? Tak ada dalilnya, kan? Nah, itu dia. Padahal di sini ada unsur syahwat dan bersentuhan. Yang ketujuh sampai yang ke-10, al-haid, enggak ada habis ya. Al-haidu wan nifasu wal junubu war riddatu. Haid, nifas, junub, murtad, batal puasa. Jadi orang murtad itu batal puasa. Fama tatara'a syai'un minha fi athna'i shaum abtalahu. Kapan saja datang yang tersebut itu di tengah puasa, batallah. Apa yang 4 itu akan membatalkan puasa seseorang. Nah, itu dia. Kita cukupkan dulu ya dari sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksud farj? Farj, sesuatu yang terbelah. Dia di tengah terbelah. Bukan kemaluan perempuan aja.
Ya, asal kata kenapa kemaluan itu dinamakan farj? Karena dia terbelahnya di tengah. Nah, itu dia. Itulah farji. Kan ada yang bilang farj artinya kemudian perempuan. Ya, ini namanya farji. Kantong farj. Kantong baju nih, farj nih baju.